Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Aparat Reskrim Polsek Medan Labuhan menangkap 2 pelaku bajing loncat di jalan lintas Medan Belawan. Rayakan HUT Kemerdekaan RI, warga binaan Rutan Kelas 1 Medan ikut lomba memasak nasi tumpeng. Sudah merdeka 79 tahun, warga di Desa Lauri, Kecamatan Sogayadu, Kabupaten Nias belum juga menikmati aliran listrik. Aparat unit Reskrim Polsek Medan Labuhan menangkap 2 pelaku bajing loncat di jalan lintas Medan Belawan, Kota Medan. Video aksi bajing loncat tersebut viral di media sosial. Fikram dan Vanes, 2 pelaku bajing loncat yang viral di media sosial, ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Labuhan. Dalam video berdurasi 19 detik itu, terlihat jelas aksi pelaku mencuri barang bawaan truk secara terang-terangan pada siang hari di Jalan Lintas Sumatera di kawasan Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Deli. Dari hasil pencurian itu, pelaku membawa kabur 1 velg mobil dari dalam truk. Kanit Polsek Medan Labuhan mengatakan aksi pelaku sudah sering dilakukan jika tidak memiliki uang. Setelah kita mendapat laporan ada yang berita viral di Instagram terkait adanya bajing loncat di sekitaran Yosudarso Mabar, kita langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan, berhasil mengamankan 2 pelaku sesuai dengan berita viral yang beredar. Amankan lengkap dengan barang bukti atau velg dan sepeda motor yang juga telah dipakai. Bang, kalau dari pengakuannya, Bang, udah berapa kali mereka bajing ini, Bang? Bajing mereka sudah melakukannya ketika mereka tidak ada duit, mereka melakukan bajing. Hanya mereka melihat situasi di jalan. Kalau di jalan itu ada misalnya yang bisa dibajing sama mereka, mereka bajing. Modusnya seperti apa, Bang? Modusnya mereka mengendarai sepeda motor, melintas di jalan Yosudarso, ketika nanti ada truk yang bawa barang, mereka panjat. Mereka kejar, 1 orang panjat ke atas, dan mengambil barang yang di atas. Bang, selanjutnya, Bang, kedua pelaku ini gimana proses hukumnya, Bang? Selanjutnya, kedua pelaku ini masih kita dalami, kita proses, dan masih cari korbannya. Kini kedua pelaku ditahan di sel tahanan Polsek Medan Labuhan. Polisi masih mengejar anggota jaringan bajing loncat lainnya yang sering meresahkan warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas Satres Reskrim Polres Serdang Bedagai menangkap 2 dari 3 orang pelaku penganiayaan terhadap pejabat sementara Kanit Provos Polsek Kotarih. Peristiwa penganiayaan itu diduga karena para pelaku memiliki dendam pribadi. Siapa? Kabiro Intel, mana Kabiro Intel? 2 dari 3 pelaku penganiaya Bribka Bardi Dasen, pejabat sementara Kanit Provos Polsek Kotarih Polres Serdang Bedagai, ditangkap polisi. Mereka adalah Irwan alias Mune dan Ulia, warga desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Peristiwa yang terjadi pada 8 Agustus 2024 itu berawal saat korban Bribka Bardi Dasen datang ke warung untuk membeli jamu di desa Pekan Sialang Buah. Tiba-tiba ketiga pelaku yaitu Irwan dan Ulia serta seorang pelaku berinisial R yang masih buron langsung menghajar korban dengan menggunakan balok kayu dan batu. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka pada sejumlah bagian tubuhnya. Sepeda motor korban juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurut polisi, berdasarkan keterangan korban, para pelaku memiliki dendam pribadi. Untuk alasannya, keterangan dari korban yang kenal dengan pelaku karena adanya sakit hati antara korban dengan pelaku penganiaya. Bang, sakit hatinya seperti apa, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Atau senggol apa? Motifnya. Nah, dari keterangan si korban, mereka ini ada sakit hati pribadi. Namun masih terus kita telusuri dalam proses pemeriksaan. Ada berapa orang yang berhasil kita amankan ini? Dari 3 orang pelaku
telah diamankan 2 orang. Tapi satu DPO. 1 DPO. Polisi sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, sementara seorang lainnya masih dalam pengejaran. Kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang, Bedagai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan buka suara terkait keributan yang terjadi antara petugas Dinas Perhubungan dengan Satpam Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara pada awal pekan lalu. Keributan itu berujung laporan Satpam kepada polisi atas dugaan pengeroyokan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Kasus keributan antara petugas Dinas Perhubungan dengan Satpam Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terus berlanjut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan sebelum terjadinya penganiayaan terhadap Satpam oleh bawahannya, Satpam itu sempat mengucapkan kata-kata yang kurang pantas. Keributan itu bermula ketika petugas Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi parkir barcode stiker berlangganan kepada ASN dan pegawai Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara yang akan masuk ke dalam kantor di Jalan Iskandar Muda. Satpam kantor memprotes petugas karena menutup akses masuk para pegawai. Ia kemudian meminta petugas Dishub untuk membuka pembatas yang menghalangi jalan masuk. Keributan terjadi saat petugas Dishub tak terima dengan permintaan Satpam, sehingga terjadi adu fisik serta pengeroyokan kepada Satpam tersebut. Itu bukan kekerasan, ya, karena kebetulan security itu mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus sehingga bertengkar. Saya sampaikan tadi, hari ini karena profesi kita yang berbeda, pada prinsipnya kami ini juga manusia biasa, kalau dimaki-maki ya naik juga gitu. Nah justru makanya saya sampaikan, justru kita sayangkan kenapa ada pejabat yang lain, saya tidak komentar, kenapa ada pejabat lain yang komentar tidak baik. Harusnya kita selaku pejabat bisa memberikan contoh. PNS itu harus menjadi contoh bagi yang lain. Apalagi seorang pejabat gitu. Apa ada upaya mediasi Pak ke depannya Pak untuk bertemu Pak? Ya, karena sudah dilaporkan ke polisi juga. Ya nanti kita tunggu aja proses. Pak, tapi kalau kemarin dari pihak dinas terkait kan bilangnya sudah sempat menawarkan untuk langsung dikomunikasikan aja di situ untuk minta maaf, tapi dari pihak Diskupnya menolak gitu Pak. Itu sebenarnya apa? Justru menantang untuk lapor polisi, itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Saya pikir mediasi seperti apa, justru malah sebenarnya kalau kita ingin mediasi itu harus ada jurinya di tempat kepolisian. Kalau di lapangan nanti malah kita khawatirkan terjadi pertengkaran. Itu adalah antar oknum. Akibat peristiwa itu, korban membuat laporan kepada polisi di Polsek Medan Baru. Ini nama aku Ginting. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan.